Saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Malik. Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Wamid bin Haris atau biasa dikenal dengan Imam Malik. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Wahid Abdul Al-Malik setelah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Suraik bin Abdullah Rahman bin Suraik Al-Asdiyah. Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah, yaitu Imam Abdurrahman bin Hurmuz, dan juga belajar ilmu hadis pada Nafi Maulana bin Umar yang wafat pada tahun 117 Hijriah, dan Ibnu Syihab Al-Zuhri dalam ilmu fikih. Beliau belajar pada Rabi'ah bin Abdirrahman yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'yi yang wafat pada tahun 136 Hijriah. Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula ia menghafal sunnah dan fatwa sahabat. Sedemikian ketekunan Imam Malik dalam belajar hadis dan ilmu fikih sudah tampak sejak kecil. Pandangan dari Imam Malik mengenai ilmu kalam. Yang pertama, Imam Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Musa bin Abdullah bin Az-Zubairi. Katanya Imam Malik pernah berkata, "Saya tidak menyukai ilmu kalam dalam masalah agama. Warga negeri ini juga tidak menyukainya dan melarangnya, seperti membicarakan pendapat Jam bin Safwan, masalah qadar dan sebagainya. Mereka tidak menyukai kalam, kecuali di dalamnya terkandung amal. Adapun kalam di dalam agama, bagi saya lebih baik diam saja." Yang kedua, Imam Abdul Nuaim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi. Katanya, saya mendengar Imam Malik berkata, seandainya ada orang yang melakukan dosa besar seluruhnya, kecuali menjadi musyrik, kemudian dia melepaskan diri dari bidah-bidah ilmu kalam ini, dia akan masuk surga. Yang ketiga, Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Ishaq bin Ishaq. Katanya Imam Malik berkata, barang siapa yang mencari agama lewat ilmu kalam, ia akan menjadi kafir yindik. Siapa yang mencari harta lewat kimia, ia akan bangkrut. Dan siapa yang mencari bahasa yang langka dalam hadis, ia akan berdusta. Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Malik cenderung memandang ilmu kalam dapat digunakan secara terbatas untuk menjelaskan ajaran-ajaran agama kepada orang awam, asalkan tetap konsisten dengan ajaran-ajaran yang sudah mapan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya memahami ajaran agama dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan konteks masyarakat pada zamannya. Imam Maliki juga menekankan pentingnya menghormati tradisi dan memahami umat Islam yang sudah mapan. Meskipun Imam Maliki tidak secara tegas menolak ilmu kalam, tetapi pandangannya lebih cenderung pada pendekatan terhadap pemahaman yang praktis dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat pada zamannya. Ia menegaskan pentingnya memahami ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari dan menerapkannya secara konsisten. Pendekatan ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendekatan dan pemahaman agama Islam dalam mazhabnya, dan ia tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam. Selanjutnya yaitu biografi Imam Hambali. Ahmad bin Hambal atau lebih dikenal sebagai Imam Hambali merupakan seorang ahli hadis dan teologi Islam yang merupakan pendiri mazhab Hambali. Beliau lahir tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad, Irak, dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Saat Imam Hambali dilahirkan, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar maupun mengajarkan ilmu. Ia mulai belajar agama sejak usia dini dan mendalami hadis serta ilmu fikih dari para ulama terkemuka pada zamannya. Imam Hambali dikenal karena sikapnya yang konservatif terhadap ajaran agama. Ia menekankan otoritas langsung Al-Quran dan hadis Nabi, serta menolak penggunaan spekulasi rasional yang berlebihan dalam masalah teologis. Pendekatannya yang konservatif ini telah mempengaruhi banyak pengikutnya dan mazhabnya tetap menjadi salah satu dari 4 mazhab hukum utama dalam tradisi Sunni hingga saat ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Imam Hambali terhadap ilmu kalam. Yang pertama, dalam kitab Al-Ibana, Ibnu Battah itu meriwayatkan dari Imam Hambali bahwa beliau berkata, waspadalah terhadap orang-orang yang menyukai ilmu kalam. Lalu yang kedua itu ada Imam Ibnu Al-Jauzi. Dia meriwayatkan bahwa dari Musa bin Abdul Al-Qutusi, katanya itu beliau mendengar dari Imam Hambali itu berkata, janganlah kamu duduk bersama ahli ilmu kalam.
meskipun dia itu kelihatannya membela sunnah-sunnah Nabi. Lalu yang ketiga itu ada Imam Ibnu Bathah, itu meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi yang beliau itu berkata, dia pernah mendengar dari Imam Hambali itu mengatakan bahwa siapapun yang mengkaji ilmu kalam, ia tidak akan pernah beruntung dan ia tidak akan terlepas dari mengikuti kelompok Jahmiyah. Di sini, saya ingin memaparkan materi mengenai biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban, tetapi beliau lebih dikenal sebagai Imam Hanafi. Lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di kota Kufah, Irak pada masa periode Zigar al-Sahaba dan bertepatan dengan dinasti Umayyah masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 709 Masehi. Imam Hanafi wafat di kota Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh dan belajar di Kufah, yang pada masa itu merupakan pusat intelektual dan keagamaan yang penting dalam dunia Islam. Ia belajar dari sejumlah ulama terkemuka pada zamannya, dan kemudian menjadi seorang hadi atau hakim yang dihormati di Kufah. Imam Hanafi sendiri adalah pendiri dari mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berkata, di kota Basrah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sangat banyak. Saya datang di Basrah lebih dari 20 kali. Terkadang, saya tinggal di Basrah kurang lebih 1 tahun. Hal itu karena saya mengira bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling mulia. Yang kedua, beliau menuturkan, saya pernah mendalami ilmu kalam, sampai saya tergolong manusia langka dalam ilmu kalam. Suatu saat, saya tinggal dekat pengajian Hamad bin Abu Sulaiman. Lalu, ada seorang wanita datang kepadaku dan bertanya mengenai seorang suami yang ingin menolak seorang istri sesuai sunnah. Tetapi, saya tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, saya menyarankan untuk bertanya kepada Hamad mengenai hal itu. Kemudian menyampaikan ke saya. Ternyata, Hamad menjawab bahwa lelaki itu dapat menolaknya ketika istrinya dalam keadaan suci dari haid dan juga tidak dilakukan hubungan jima dengan 1 kali talak saja dan sebagainya. Akhirnya saya berkesimpulan, saya tidak perlu lagi mempelajari ilmu kalam. Saya ambil sandal dan pergi untuk berguru kepada Hamad. Yang ketiga, beliau berkata lagi, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena telah merintis jalan untuk orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Padahal ilmu ini tidak ada gunanya bagi mereka. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza di Palestina. Beliau wafat pada hari Jumat dalam penanggalan Islam bulan Rajab dalam usia 54 tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau dimakamkan di kaki Bukit Mukhattam di Kairo di Mesir. Imam Syafi'i merupakan penulis dari beberapa karya terkemuka di lapangan. Dia diberi gelar Nasir al-Hadis yang berarti pembela hadis. Dirinya menulis banyak buku, salah satunya yang terkenal adalah Ar-Risalah. Beliau menjadi pendiri mazhab Syafi'iyah dan sekaligus peletak pertama dasar-dasar ilmu ushul fikih. Kemudian selanjutnya adalah pandangan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Yang pertama, Imam Syafi'i berkata bahwa tidak dapat disangka ahli ilmu kalam tidak lebih baik dari dosa syirik. Siapa yang memiliki ilmu kalam tidak akan beruntung dan hukuman untuk mereka adalah dicambuk. Itulah hukuman dari orang yang meninggalkan kitab dan sunnah lalu memilih ilmu kalam. Yang kedua, dilihat dari dialog Al-Muzani dengan seseorang tentang ilmu kalam. Dengan sebuah sindiran yang sangat tajam, Imam Syafi'i menjawab, engkau seperti berada di kisaran sebuah ombak laut merah yang banyak menenggelamkan perahu. Seorang yang diberi semua bencana olah-olah lebih baik dari bencana yang diberikan berupa ilmu kalam. Yang ketiga, dalam kitab Al-Um dijelaskan bahwa Imam Syafi'i tidak menerima metode kalam karena tidak sejalan dengan metode salaf, terutama dalam persoalan langsung syariat. Yang keempat, Al-Jahid, Al-Ka'bi, dan Al-Jubai, metode mereka itulah yang dikenal dengan ilmu kalam sebab menimbulkan perdebatan atau sebab pokok akidahnya adalah menolak sifat kalamullah. Karena itulah Imam Syafi'i kemudian berkata mereka seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dicela Imam Syafi'i adalah ajaran kalam yang mengandung bid'ah. Adapun pendapat mereka yang sesuai dengan kitab dan sunnah adalah baik
bahkan dibutuhkan untuk mendalami dasar-dasar akidah itu. Konteks kalam yang ditentang keras oleh Imam Syafi'i adalah kalangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa kalamullah adalah suara dan merupakan makhluk, bukan dari sifat Allah. Dengan itu, Imam Syafi'i cukup selektif dalam menyikapi ilmu kalam. Dengan ini, Imam Syafi'i atau ulama salaf tak pernah mencela ilmu kalam secara mutlak. Yang mereka cela adalah ilmu kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah.